saya akan memberi, setelah nanti saya menyampaikan sepenuhnya, kami berikan waktu seluas-luasnya pada Bapak Ibu DPL untuk berdiskusi. Ya. Dari hasil konsultasi kami, demikian. Yang pertama, bahwa RIA menyetujui untuk penjadwalan ulang KKN Uniska 2001 sebagai berikut. Ya, ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan KKN itu direncanakan pada 13 Juli 2021, tetapi karena situasi sedemikian, maka diundur menjadi tanggal 27 Juli 2021. Jadi pembukaan KKN-nya itu diundur dari tanggal 13 Juli menjadi tanggal 27 Juli 2021. Pembukaannya Bapak Ibu, itu yang pertama, poin pertama, poin A. Kemudian yang kedua Bapak Ibu saya hormati, pemberangkatan KKN yang pada jadwal awalnya adalah tanggal 15 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 29 Juli tahun 2021. Jadi di rencana awal adalah 15 Juli 2021 diundur menjadi 29 Juli tahun 2021. Pemberangkatannya ya, itu tadi pembukaannya diundur, pemberangkatannya diundur. Nah, kemudian poin C, pelaksanaan KKN 2021 berlangsung dari tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus. Yang kedua, Bapak Ibu, monggo. Pak Udi ditayangkan yang kedua. Ya, yang PowerPoint yang kedua. Nah, ini masih terkait dengan Bapak Ibu DPL. Dengan adanya perubahan ini, penjadwalan ulang ini, tolong mahasiswa mengkomunikasikan ini kepada desa lokasi. Dalam situasi sedemikian ini, komunikasi tidak mesti langsung luring, tetapi bisa dilakukan by phone maupun daring. Tapi yang jelas, setiap kelompok mengkomunikasikan penjadwalan ulang ini kepada setiap desa. Begitu. Yang poin kedua. Ya. Terus poin ketiga, Bapak Ibu DPL dan teman-teman mahasiswa yang bisa masuk. Poin ketiga adalah pembagian atribut KKN secara lengkap akan dijadwal dengan ketat dan dilaksanakan dari tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli tahun 2021. Nanti dari LPPM akan menata, menjadwal. Mohon mahasiswa, kelompok mahasiswa datang sesuai dengan jadwal. Artinya sesuai dengan jadwal adalah tidak mendahului jadwal ataupun terlambat dari jadwal. Hal ini penting dilakukan karena untuk menghindari kerumunan. Ya, gitu. Ini yang terkait dengan kebijakan umum. Oke, silakan lebih lanjut Bapak Udi pada PowerPoint yang berikutnya. Ya, selanjutnya. Nah, setelah melewati tanggal 20, jadi semua kegiatan kita sudah tata di atas tanggal 20, ya. Kalau kemudian oleh sesuatu dan lain sebab ternyata pemerintah memperpanjang PPKM, ya, oleh sesuatu dan lain sebab ternyata pemerintah tetap memperpanjang PPKM, maka diharapkan KKN Uniska tetap berjalan. Dengan catatan, ada dua model pelaksanaan KKN nanti. Yang pertama, bahwa KKN dilakukan secara daring. Di sini mahasiswa sebagai host boleh melakukan daring dari kampus ataupun tempat tinggalnya masing-masing
dan audiennya adalah berada di desa lokasi KKN. Jadi ini dari model yang pertama ini dilakukan secara daring. Jadi mahasiswa sebagai host bisa melakukan dari kampus ataupun tempat tinggalnya, dan audiennya akan ada berada di lokasi desa masing-masing. Itu teknik yang pertama. Nah, teknik yang kedua, ini adalah saran dari Kesbangpol Kabupaten Kediri. Nah, Kesbangpol Kabupaten Kediri memberikan saran sebagai berikut. Pelaksanaan KKN dilakukan semi daring. Semi daring. Artinya, mahasiswa boleh tetap ke lokasi, tetapi paling jauh berada di kantor kelurahan. Kemudian dari kantor kelurahan, mahasiswa akan melakukan KKN secara daring kepada warga masyarakat di desa itu. Nah, kalau bedanya dengan yang daring tadi, kalau daring murni adalah bahwa mahasiswa dari kampus ataupun rumah tinggalnya, sedangkan kalau semi daring, mahasiswa boleh ke kelurahan dan kemudian melakukan KKN secara daring dari kantor kelurahan. Begitu. Ini semi daring ya. Kemudian ini terkait dengan yang berikutnya. Oh ya, ini ada tambahan ini yang belum saya ungkapkan, bahwa kegiatan daring itu harus dilakukan recording. Begitu. Recording. Jadi ada laporannya dalam bentuk recording. Oke, lanjut Pak Udi. Ya. Kemudian ini yang penting, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Apakah teknik yang digunakan nanti teknik daring atau semi daring, itu yang menentukan adalah desa lokasi KKN. Jadi setiap kelompok harus mengkomunikasikan dengan desa yang bersangkutan, apakah harus dilakukan secara daring atau boleh semi daring. Syukur-syukur kalau sudah boleh luring. Ya. Tapi apa penetapannya tetap kepala desa yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kalau nanti kepala desa, wes saiki zaman ini daring aja, ya monggo kita secara daring. Tapi kalau diizinkan secara semi daring, alhamdulillah, syukur-syukur kalau juga bisa langsung luring. Begitu Bapak Ibu DPL dan beberapa teman yang hadir, itu yang dapat saya sampaikan untuk kebijakan kita kali ini. Dan waktu saya kembalikan pada Bu Ertika, kalau ada diskusi, monggo saya tunggu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu penjelasan singkat dari Bapak Didi tentang perubahan jadwal atau rescheduling dari pelaksanaan KKN. Monggo Bapak Ibu DPL, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara terkait dengan dana proker yang kemarin saya umumkan bahwa mahasiswa mengumpulkan fotokopi rekening ke LPPM, tapi karena kampus kita tutup, maka ada beberapa yang belum sampai ke saya, tapi sebagian kecil. Tolong kelanjutannya dikumpulkan di Satpam. Saya sudah koordinasi dengan pihak Satpam bahwa nanti ada beberapa mahasiswa yang akan menyerahkan fotokopi rekening yang insya Allah Rabu atau Kamis akan saya ambil. Tolong di dalam fotokopi tersebut disertai nama DPL, nama mahasiswa yang mengantar, juga nomor WA mahasiswa yang mengantar. Sementara dari saya itu, karena memang pelaksanaan tetap Juli, insya Allah tidak ada perubahan yang lain-lainnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bu Yuni masukannya. Ini juga menanggapi sebelum saya bacakan, ada beberapa pertanyaan dari chat Pak Didi. Tapi sebelum saya membacakan ini, saya juga ada tambahan sedikit bahwa ada memang mahasiswa yang masih revisi proposalnya. Beberapa chat masuk ke saya hari ini itu juga menanyakan gimana Bu tentang dan lain sebagainya mau ke rumah. Ngapunten sebelum COVID aja saya juga tidak menerima mahasiswa ke rumah. Tipe saya adalah pekerjaan ada di kampus. Jadi untuk Bapak Ibu DPL yang bingung mahasiswanya masih revisi proposal atau butuh tanda tangan saya, monggo dititipkan ke Pak Satpam. Nanti saya kapan-kapan ke kampus akan saya cek. Kemudian ada yang komplain juga, lah pula lama. Yang lama itu saya atau mahasiswanya?
ya mahasiswanya zaman sudah dikasih berbulan-bulan masih mundur-mundur dan lain sebagainya, sehingga sampai saat ini masih belum selesai. Jadi ngapunten, jadi saya tidak menerima mahasiswa ke rumah, bahkan sebelum COVID pun saya enggak, apalagi COVID. Jadi mohon kemaklumannya. Lanjut ke pertanyaan, ya Pak Didi, mohon disemak, Bu Yuni juga mungkin atau panitia yang lain. Di sini ada dari Bu Ririn, Bu Ririn, selamat datang. Juga ini untuk pertanyaannya. Untuk tugas DPL teknisnya gimana? Nah, ini mungkin saya akan menambahkan, ini teknisnya tugas DPL setelah ada acara PPKM. Jadi bagaimana teknisnya, misalnya monitoring dan evaluasi, apakah harus hadir dan sebagainya. Nggih, Bu Ririn, nggih, saya perjelas gitu. Monggo Pak Didi. Oke, matur nuwun Bu Ririn ya. Kalau tugasnya nanti pada awal sosialisasi dulu. Kita sebenarnya konsepnya sudah daring. Ya, kita sudah daring. Jadi nanti kita sudah mengharap bahwa panjenengan Monef dan segala macam itu digunakan daring. Begitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menggunakan jaringan yang ada di Indonesia. Gitu. Itu Bu Ririn ya. Tapi penugasan ya biasa-biasa saja, cuma teknisnya secara daring. Ya. Ini kalau saya lanjut mesisan dengan yang pertanyaan dari Bu Widya, boleh ya Bu RTK supaya ringkas ya? Monggo, monggo, silakan. Ya, misalnya ada proker pembuatan pupuk sejenisnya. Nah, harus ini ya begini, mungkin begini. Ini ada waktu mahasiswa untuk membuat video. Ya. Jadi waktu yang ada ini ya bagaimana mahasiswa membuat sampel, ini videonya begini ya. Langsung nanti ditayangkan videonya. Nah, setelah ditayangkan videonya, nanti diskusi bisa dilakukan dengan daring. Kalau misalnya mahasiswa tidak sempat membuat video, tetapi ada contoh video yang baik, itu boleh juga dilakukan. Begitu. Jadi kita intinya Pak, tampilkan dulu videonya, monggo syukur mahasiswa yang main, kalau enggak cari video yang bagus, dicontohkan, kemudian ditayangkan, di-show-kan, nah kemudian baru dilakukan diskusi. Situasi membuat kita harus kreatif. Makatan ya Bu Ririn dan Bu Widya, matur nuwun. Monggo Bu Pak Didi, matur nuwun. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu akan kita fasilitasi. Jadi berencana hari ini memang ada kesalahan teknis dari kami, rencananya ada 300 sehingga ada kesalahan teknis sehingga 100. Nah, untuk mensiasati ada beberapa mahasiswa yang pengen hadir sehingga tidak bisa, materi hari ini akan kita rekam, kemudian kita unggah di YouTube. Dan kita akan tata ulang untuk diskusi karena memang acaranya kita berarti reschedule, berarti masih ada waktu untuk kita mungkin mengundang kembali mahasiswa yang ingin hadir pada Zoom kali ini. Nanti kita akan tata waktu ulang. Ada mungkin yang ditanyakan kembali, ini ada beberapa mahasiswa juga boleh, kalau yang sudah terlanjur masuk, pengen menanyakan hari ini juga boleh. Jadi sampun jelas, nggih? Ini nanti edaran resminya akan kita kirim hari ini maksimal besok dengan kop surat dan lain sebagainya sehingga bisa diedarkan ke banyak maksud kami ke banyak tujuan termasuk ke desa yang mengumumkan bahwa KKN kita ada rescheduling. Sampun? Siap? Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Oh, Pak Didik monggo, masih di-unmute Pak Didik silakan. Belum di-mute. Oh, enggak bisa. Host. Oh, ya sudah. Atau ada tambahan? Oh, sekedap ada tambahan pertanyaan. Teknis dari Pak Pamuji, nggih. Pak Pamuji DPL nggih, ada teknik luring apa niki? Teknik luring untuk ngundang audiens kalau kesulitan mencari karena kendala paket data yang mereka punya. Oh, siap. Jadi begini, Pak. Pak Didik monggo kalau Mbak mau jawab. Assalamualaikum Pak Pamuji. Iya. Ada di chat. Monggo. Iya. Kalau masyarakat sulit nggih. Ya begini Pak Pam. Dalam situasi sedemikian ini kita tidak mungkin memuaskan banyak pihak. Nggih. Kalau nanti diluring dengan masyarakat bisa 200 orang kita daring.
teknik daring kita bisa 200 orang, alhamdulillah. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi, misalnya dapatnya hanya 5, itulah pencapaian kita pada saat pandemi. Karena kita tidak bisa memaksakan juga. Kalau orang nggak punya kuota, mosok ya dipaksa begitu, ya. Jadi kita usahakan sejauh kita bisa. Itu. Ya, Makasih, saya ada Pak Muji, tambahan, ya. nggih. Tambahan Pak Ya. Didik, nggih. Jadi saya bercerita, sampun, monggo. Oke, monggo. Satu lagi tadi supaya nggak kepotong. Lah, ini agak sedikit geser. Bu Ertika mungkin di setting waktu untuk besok khususan mahasiswa, materi sudah disampaikan, tinggal diskusi dengan mahasiswa, monggo ditoto, saya siap. Itu Bu Oh, Ertika. siap. Nanti saya diskusikan dengan tim IT-nya dahulu, nggih Bapak. Saya tidak bisa memutuskan karena memang yang di tim IT-nya, nggih. Jadi saya tambah Pak tentang Pak Pamuji, saya kembali ada tambahan sedikit. Jadi pengalaman saya berkecimpung dengan masyarakat itu adalah pengabdian di atas undangan dari Bank PNM Permodalan Nasional itu nggih Pak, nasional modal ya, penanaman nasional modal yang PNM dari pemerintah itu di daerah Ponorogo. Tetapi biasanya itu kegiatannya adalah mengundang orang. Ditunggu pandemi belum kelar, akhirnya mau tidak mau kita ke luring. Perkara sinyal mereka juga biar pet Bapak, karena kan sulit perkara pulsa, tidak ada bantuan pulsa juga dari pihaknya PNM. Tetapi bisa disiasati. Yang pertama materi bisa kita buat rekaman. Jadi kita rekam, kemudian kalau kita share di YouTube, kalau kita share di WA group atau apa, itu kesulitan karena paketannya terlalu besar. Sehingga mensiasatinya adalah materi itu kita unggah di YouTube. Kemudian linknya kita bagikan di WA group. Diskusinya semua ada di WA group. Jadi kalau media Zoom dan lain sebagainya sulit bagi untuk masyarakat umum, memang sangat sulit Pak. Saya yakin untuk Zoom itu sulit. Saya ngisi di Pengapeng Mas Jinjoho dan lain sebagainya itu juga sulit. Jadi diskusi adalah sederhananya kita buat di WA group. Nah, di WA group itu materi-materi yang kita buat kalau sulit diskusikan, misalnya kayak Bu Widya tadi materi tentang teknik membuat pupuk kompos, kalau pakai kata-kata kan sulit. Nah, mahasiswa itu buat Bu, atau buatnya bisa di salah satu tokoh masyarakat. Jadi ada perwakilan 1-2 orang yang melihat tetapi sambil merekam. Nah, kan tidak banyak masyarakat yang tahu, maksudnya yang hadir di situ sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Ada perwakilan ketua kelompok taninya misalnya kan sudah. Nah, kita rekam, kita unggah di YouTube. Linknya kita bagikan ke masyarakat. Kalau lihat link di YouTube itu paketannya nggak terlalu besar, beda dengan kita download. Nah, itu solusi yang saya tawarkan jika memang sulit sekali melakukan luring, karena memang keadaan pandemi ini agak sulit, takutnya nanti malah panjang ceritanya jika kita memaksakan masyarakat untuk hadir. Begitu, itu saran dari saya, Pak Pamuji. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Feren ini, mahasiswa, ya enggak apa-apa, silakan. Jika proker tidak sesuai dengan proposal tidak apa-apa Bu, contohnya adanya game-game tersebut. Mungkin ini saya enggak tahu maksudnya, tapi yang kalimat pertama jika proker tidak sesuai dengan proposal bagaimana? Monggo Pak Didik silakan. Unmute Pak Didik, belum di-unmute lagi. Masih belum bisa? Oke, sampun, monggo silakan. Ya. Oke, ini kalau proposal diusahakan sejauh mungkin didekati. Kecuali betul-betul mentok. Ya. Ini contohnya game-game ini dugaan saya ya, saya nggak ngerti apa maksudnya mahasiswa ini, tapi dugaan saya misalnya permainan tradisional. Gitu. Nah, game-game itu permainan tradisional, mungkin dugaan saya itu. Kalau permainan tradisional tidak bisa kita lakukan, ya, kan kita bisa mencari videonya. Ini tidak berbeda dengan saya sarankan kepada Bu Widya tadi, pasti sudah ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, itu yang kita tayangkan, tekniknya tadi seperti disampaikan Bu Ertika, nah kemudian baru habis itu ada diskusi. Itu ya, itu. Terus kemudian, nah ini pertanyaan dari Yunus, jika kepala desa mengizinkan luring, ya nggak apa-apa Kak.
Kemarin dari Kesbangpol yang tidak mengizinkan. Itu jadi persoalan. Dan saya punya WA, Satgas COVID sudah mengancam akan membubarkan. Ini jadi persoalan. Ya, kalau luring pada hari-hari ini, saya pikir kepala desa pun tidak akan mengizinkan. Begitu. Kalau nanti kepala desanya nekat mengizinkan, mungkin saya yang tidak mengizinkan. Karena persoalan gini, COVID tidak melihat usia dan status. Bisa saja jenengan nekat luring, terus nengkono kena, dan jenengan ketemu balik ke Uniska dalam kondisi OTG, orang tanpa gejala, dan ketemu dosen tua seperti saya yang jebol. Makaten, ya. Jadi diusahakan nanti tetap kalau misal di sana daring atau semi daring. Keselamatan kita di atas semuanya. Mungkin Anda masih muda, tapi saya sudah tua. Anda tidak bisa memikirkan diri panjenengan piyambak, tapi juga mikir dosen-dosen panjenengan yang sudah tua. Contoh wis akeh, sing kondur wis akeh. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya ketiga ini sama dengan yang tadi dari Feren, ini sama dengan Septiana. Begitu Bu Artika, saya kembalikan, monggo. Oke, siap. Ini jadi ada penjelasannya bahwa game yang tadi Pak menuju ke Mbak Feren lagi kembali, ini adalah katanya adalah game-game yang membutuhkan interaksi dengan anak-anak secara langsung. Apakah harus dilakukan sesuai proker atau tidak? Oh, Pak Didik masih unmute ya? Masih unmute lagi. Oh ya sudah, gini aja saya bantu menjelaskan. Oke. Ya sudah tadi diusahakan, jadi cari game. Oh Pak Didik sudah, monggo Pak Didik silakan. Yaitu diusahakan cari videonya jika intinya sejauh mungkin dihilangkan kerumunan. Okay. Karena nanti saya khawatirkan loh, Mas dan Mbak, jika jenengan tetap nekat ngerumun, dibubarke Satpol PP. Begitu, malu kita nanti. Jadi kalau nanti yang kira-kira yang berdampak pada kerumunan, monggo sajikan video saja. Kesbangpol sudah memberikan batas maksimum adalah semi daring. Jadi mahasiswa sampai di kelurahan, tetapi kemudian daring. Artinya Kesbangpol sendiri tidak mengizinkan mahasiswa langsung luring dengan masyarakat. Makaten. Memang perlu kreativitas, disiasati, iya. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Jadi cara menghadapinya juga tidak bisa dengan cara biasa. Begitu tambahan saya dari saya Bu Artika, monggo. Oke. Terima kasih atas semua masukan yang diberikan oleh Pak Didi dan juga tanya jawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu DPR dan juga mahasiswa. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis yang harusnya memang kesepakatan kita adalah 300 jadinya 100. Jadi mohon maaf ada beberapa DPL yang tadi kesulitan masuk. Untuk mahasiswa yang kesulitan masuk akan kita fasilitasi. Yang pertama adalah mengunggah file ini di YouTube. Yang kedua adalah kita fasilitasi untuk membuka kembali diskusi tanya jawab di lain hari waktu. Tidak bisa saya tentukan sekarang karena ada tim IT sendiri untuk mengurusi atau membantu kita untuk membuat Zoom ini. Nanti akan kita diskusikan kembali. Saya buka pertanyaan lagi, monggo. Bu Indah Sudarwati, monggo langsung kalau mau ngetik kelamaan, monggo dibuka unmute-nya. Masih bisa atau mboten saged? Kalau mboten saged, monggo diketik mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, oh siap. Saya kira dosen ya, nggak apa-apa Mbak Indah. Silakan. Bukan itu kan seandainya kan ada proker yang recording peternak. Itu kan harus datang ternaknya langsung, itu bagaimana? Oh ya, itu bisa. Jadi itu kan nggak mengumpulkan masyarakat umum, tetapi otomatis itu kan berarti semi daring, ya kan? Tanya dulu ke wilayah desa, sampai datang boleh nggak? Kemudian saat ke masyarakat yang ditemui kan bukan masyarakatnya, tapi sapinya. Ya satu orang kan cukup, nanti bergantian di piket kan bisa, nggak langsung 5 orang datang di kandang. Itu kan bisa. Yang penting desanya mengizinkan untuk sampai datang, berarti itu pakai metode yang semi daring tadi dijelaskan sama Pak Didi. Oke?
Nanti waktu diskusi dengan peternak, nanti diskusi yang ngundang banyak orang baru menggunakan daring metodenya. Tapi kalau yang ke deteksi apa istilahnya recording dan lain segala macam, ke kandangnya, misi recordingnya bisa satu persatu secara sampling begitu. Atau tata cara penulisan, tata cara pembuatan recordingnya ya pakai WA group tadi yang saya ada solusi itu, teman-teman video kemudian diunggah di YouTube, linknya dibagikan di WA group, kemudian diskusi. Itu saya lakukan 2 kali, satu disponsori oleh bank, yang satu disponsori oleh hibah internal Uniska pakai WA group, dan itu berjalan dengan lancar dan bisa. Lanjut, monggo, ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup? Sampun nggih? Baik, kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ngapunten atas kesalahan dari kami, manusia tasik belajar semua nggih Bapak Ibu. Kita terbiasa luring, jadi untuk daring juga masih gelagep-gelagep begini. Ngapunten dari panitia. Saya ulangi sekali lagi, jika memang ada yang pengen ditanyakan kembali, tetap akan kita buka diskusinya untuk mahasiswa terutama di lain waktu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu DPL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kayat, apakah masih hadir? Ngapunten atas kesalahan dari kami.